dokter kalau memang suamiku sudah tidak bisa diobati, bilang supaya saya bisa kasih pengobatan yang lain. Karena kalau saya bawa suamiku ke rumah sakit dengan kondisi begini, saya kasihan. Harus saya angkat ke mobil, terus turun lagi ke rumah sakit. Nah sementara ini badannya suamiku kesakitan. Yang saya kasihan ini kondisinya semakin hari semakin menurun. Makannya juga tidak teratur, karena setiap saya kasih makan langsung perutnya sakit, tiba-tiba sakit sampai di satu malam itu dia tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Melani dari relawan Posko Berbagi Bau-Bau. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Peduli Duafa. Salam relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Taman Ngaparaya 3, ingin mengunjungi rumah Pak Dairul. Menderita tumor mediastinum, itu gejalanya sesak dan Bapak saat ini sudah lumpuh ya, setahun di rumahnya. Mari kita jenguk untuk kasih penyerahan donasi. Bismillah. Ini sakit tak sudah berapa lama? 2 tahun. Awalnya itu apa kita rasa? Gejalanya Gejala-gejala. Perut Oh, perut yang awal sekali itu. sakit. awal sekali saya masuk di rumah sakit karena perut yang sakit. Lama-lama kenapa di rumah sakit pernah periksa dari aku Udah ada airnya keluar nih, penyakitnya apa? mungkin dia bilang penyakit itu. Anestesium. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya istri dari pasien Dahirul Agung. Awal mula suami saya menderita penyakit kanker. Pertama waktu dia merasakan perutnya kembung, terus saya bawa ke awal bros. Dokter bilang ada poli di kantong empedu, terus harus diangkat. Jadi suami saya sempat dioperasi. Itu awalnya kita masih ingat tahun berapa? Bulan berapa? Dia bulan 2 tahun 2001. Dia diangkat kantong empedu, terus dokter bilang sudah selesai, tapi ini perut tambah parah. Jadi suami saya bilang harus pindah ke rumah sakit. Jadi saya bawa ke Ibnu Sina. Terus di Ibnu Sina enggak tahu kenapa dokternya foto katanya ada tumor di belakang paru-paru. Jadi kita dirujuk ke Wahidin. Sampai di Wahidin kita ke poli paru-paru. Terus dokternya mau ambil sampel. Sampelnya itu diambil bulan 3 diambil sampelnya, terus hasilnya keluar, dibilang itu kanker sudah besar, dia 6,98, jadi harus di kemo. Jadi kita jalani kemo. Terus awal pertamanya itu dia tidak bisa jalan juga, karena waktu dia di kemo pertama ini kaki kiri sudah tidak bisa dia bergerak. Setelah itu dokter bilang harus jalani kemo. Jadi kita jalani kemo pertama, kedua, ketiga.
Terus tidak ada perubahan, jadi dokter ambil tindakan buat kasih masuk selang di tenggorokan untuk mau dilihat paru-paru. Ternyata paru-parunya bersih. Jadi dokter ambil tindakan lagi untuk diganti obatnya. Jalani lagi kemo pertama kedua, sama sekali juga tidak ada perubahan. Jadi suamiku ambil keputusan untuk tidak di kemo karena rasa sakitnya itu luar biasa setelah dia di kemo. Itu sempat jalani kemo sampai kemo keberapa? Kemo kelima. Kemo kelima dia sudah tidak mampu karena waktu kemo keempat kelima itu saya kira suami saya tidak ada karena sempat dia tidak sadar 1 hari 1 malam. Jadi dia bilang saya tidak mampu untuk jalani kemo. Jadi saya bilang iya tidak apa-apa. Terus saya kembali lagi ke rumah sakit karena parahnya dia punya kondisi. Waktu 1 bulan 2 sampai bulan 3 dokternya bilang mau dioperasi. Jadi saya bilang iya, kalau memang sudah itu jalannya suamiku untuk dioperasi, oke, saya sudah setuju, keluarga sudah setuju. Terus nggak lama begitu tiba-tiba dokter bilang, ibu, bapak sudah bisa pulang. Jadi saya bilang, kenapa suamiku disuruh pulang? Nah sementara kondisinya belum stabil. Jadi saya bilang, oh iya, saya pulang. Setelah begitu nggak cukup berapa hari di rumah, saya bawa lari masuk lagi rumah sakit, malah tidak ada tindakan yang cuman bilang dokter sabar. Yang saya mau tunggu jawaban dari dokter kalau memang suamiku sudah tidak bisa diobati, bilang supaya saya bisa kasih pengobatan yang lain. Karena kalau saya bawa suamiku ke rumah sakit dengan kondisi begini, saya kasihan. Harus saya angkat ke mobil, terus turun lagi ke rumah sakit. Nah sementara ini badannya suamiku kesakitan. Yang saya kasihan ini kondisinya semakin hari semakin menurun. Makannya juga tidak teratur karena setiap saya kasih makan langsung perutnya sakit, tiba-tiba sakit 1 hari 1 malam itu dia tidak bisa tidur. Saya tidak tahu saya mau bagaimana. Masih sebesar 500.000 dari VVP di Harapan dan Peduli Duafa dan GSPM Peduli. Kita serahkan ke istri Bapak Darul sendiri. Mau diterima Bu, Tabe. Dan berguna untuk penyembuhan Bapak. Bisa kehitung ke dulu 500.000. Kita bisa jadi. Dan alhamdulillah ada lagi donasi dari ibu saya ini Chips, AG, NN dan NN ya, sebesar 750.000. Mohon diterima. Ini 750.000. Itu nih. Bisa doanya ini untuk yang sudah memberi donasi. Yang membantu suami saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya ibu makin bertambah. Amin. Dan mudah-mudahan ibu sehat semua. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih para donatur. Mudah-mudahan donasinya tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan setelah kita upload mungkin banyak yang melihat videonya sehingga tergerak hati untuk membantu Pak Darul kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.